Tindak pidana korupsi itu bisa dijatuhi hukuman mati. Kan miris kan Pak ya, ini orang yang selama ini mengumpulkan kasus-kasus korupsi, menuduh orang korupsi di persidangan dan segala macam, orang yang belum tentu korupsi juga diminta ditunjukkan di persidangan, tiba-tiba rupanya ketahuan. Kalau betul itu terjadi, lah dia yang korupsi Pak. Gitu. Hukumannya yang pantas apa buat mereka? Orang seperti ini. Hukumannya apa? Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal apa? Itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Hukuman mati? Iya. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang, hukuman itu tidak ada hukuman mati. Ya, hukuman itu terdiri dari hukuman penjara, hukuman tutupan, hukuman kerja sosial, hukuman denda, gitu. Tidak ada hukuman mati. Tapi ada pasal dalam keadaan tertentu ada hukuman khusus, yaitu hukuman mati kalau terjadi hal-hal yang luar biasa. Apa itu? Itu khusus. Biasanya diklasifikasi jadi 5. Bisa hukuman mati itu. 1, makar. Mau menjatuhkan pemerintah dan negara. Yang kedua, berencana. Orang membunuh orang tapi direncanakan. Itu masuk. Ketiga, narkoba. Keempat, terorisme. Dan yang kelima, korupsi. Oh, ada korupsi? Korupsi. Ada korupsi. Nah, korupsi itu bukan hanya dalam pandangan catatan-catatan akademis bahwa mati, itu ada di Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Sudah ada ketentuan di situ bahwa tindak pidana korupsi itu bisa dijatuhi hukuman mati. Ya, tindak pidana korupsi bisa dijatuhi hukuman mati. Misalnya kalau dilakukan dalam 4 hal. 1, kalau negara dalam keadaan bahaya, kok dia melakukan korupsi. Itu ancamannya hukuman mati. Yang kedua, jika terjadi bencana nasional. Kayak waktu COVID itu kan dinyatakan oleh Presiden dengan sebuah kepres bencana nasional non fisik kan gitu pada waktu non alam. Lalu yang ketiga, pengulangan korupsi. Lalu yang keempat adalah kalau sedang terjadi krisis ekonomi dan krisis moneter. Eksplisit verbatim bunyinya. Kita lihat sekarang, ya kan krisis sekarang. Kondisi ekonomi kita lagi. Iya kan? Dan kita ini sedang galak-galaknya memberantas korupsi. Persis. Gitu. Malah dia korupsi dengan gilaan. Dan dulu filosofi kenapa kita membentuk KPK untuk pemberantasan korupsi itu, yaitu memberi hukuman yang lebih berat kepada pejabat penegak hukum yang kemudian